Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Waspada, pencurian sepeda motor di Palembang makin merajalela. Secara mendadak, BNNP cek urin perangkat desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kami ajak Anda telusuri jejak prasasti Kerajaan Sriwijaya di Palembang. Jembatan Ampera merupakan salah satu spot bersejarah di Indonesia. Sarana penting bagi masyarakat ini berada di kota Palembang. Kenapa penting? Karena jembatan Ampera menghubungkan wilayah seberang Ulu dan Ilir yang terpisah oleh Sungai Musi. Sejak dibangun, jembatan Ampera mengalami perubahan nama, warna, hingga aktivitas. Datang ke kota Palembang kurang pas rasanya jika belum bersuah foto dengan latar belakang jembatan Ampera. Jembatan yang terbentang di Sungai Musi memiliki panjang 1177 meter, lebar 22 meter dan tinggi sekitar 63 meter. Jarak antara menara jembatan ini sekitar 75 meter. Jembatan dengan bobot 994 ton dibangun pada bulan April 1962 dengan biaya dari harta rampasan Perang Jepang. Awalnya jembatan ini diberi nama Jembatan Soekarno sebagai ungkapan terima kasih Provinsi Sumatera Selatan kepada Presiden pertama Republik Indonesia karena ia telah merealisasikan cita-cita masyarakat Palembang. Namun seiring berjalannya waktu, nama jembatan diubah menjadi Amanat Penderitaan Rakyat atau Ampera. Awalnya jembatan itu dinamakan Jembatan Soekarno. Nah, tapi kemudian banyak dari kelompok yang kontra terhadap Soekarno itu melakukan aksi, sehingga jembatan itu dicari nama yang paling netral. Karena itu hasil pampasan perang, kemudian kalau dia nama Bung Karno tentu ada kontroversi, maka diganti dengan Jembatan Amanat Penderitaan Rakyat dan disingkat menjadi Ampera. Jembatan Ampera pada mulanya dirancang agar bagian tengahnya bisa dinaikkan, sehingga kapal-kapal besar yang melintas tak tersangkut badan jembatan. Namun pada tahun 1970 aktivitas turun naik pada bagian tengah jembatan tidak difungsikan, karena saat itu kendaraan yang melintas di jembatan Ampera sudah padat dan berkurangnya kapal-kapal besar yang melintasi Sungai Musi. Jadi terhenti tahun 70-an itu karena satu tadi tidak memungkinkan lagi itu diangkat. Karena lalu lintas darat sudah ramai gitu. Jadi kalau lintas darat, sekarang aja kalau misalnya kita terhenti 5 menit saja, maka akan panjang sekali macetnya. Karena satu-satunya waktu itu akses untuk seberang Ulu seberang itu hanya jembatan Ampera itu. Pewarnaan cat pada jembatan Ampera mengalami beberapa kali perubahan. Awalnya jembatan Ampera diberi warna abu-abu, lalu sempat berwarna kuning dan berubah lagi menjadi merah hingga saat ini. Warnanya abu-abu, lalu di masa Orde Baru itu berubah warna menjadi kuning. Karena partai berkuasa waktu itu partai kuning. Jadi itu. Nah, ketika masa Wali Kota Edin Santana itu berubah lagi menjadi merah. Karena partai yang berkuasa juga merah gitu. Kemudian ini baru diubah warna lagi menjadi merah, tetap merah. Tapi sebelumnya di tengah-tengah merah itu ada warna biru. Karena berkuasa di Palembang biru gitu ya. Karena memiliki peran yang sangat penting, pemeliharaan jembatan Ampera dilakukan secara rutin oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional BBPJN Sumatera Selatan. Pemeliharaan mulai dari pengecatan hingga pemeriksaan struktur jembatan agar jembatan Ampera tetap kokoh. Untuk jembatan Ampera ini kita rutin melaksanakan pemeliharaan
Antara lain pembersihan bangunan atas, pengecatan kere, pengecatan marka, ada kemarin penggantian bolat yang hilang, dan juga tahun ini kita sudah adakan revitalisasi untuk gedung tower di Ampera ini, dan juga pengecekan struktur jembatannya. Kita ada perkuatan untuk bangunan bawah. Kemarin juga ada perkuatan untuk di lantai jembatannya dengan melapis dengan FRP. Pada tahun 2022, pemerintah membangun lift atau tangga otomatis yang langsung terhubung ke ruang pandang. Alasannya untuk mempermudah perawatan jembatan Ampera. Ruang pandang sisi ilir yang dulu digunakan sebagai ruang operator, saat ini sudah direvitalisasi. Saya berkesempatan masuk ke dalam ruang pandang sisi ilir Menara Jembatan Ampera. Dulunya ruang ini digunakan sebagai ruang operator untuk menaikkan ataupun menurunkan badan jembatan. Wajah ruang operator ini berubah, sudah direvitalisasi. Lantainya menggunakan vinil, kacanya menggunakan tempered glass, dan bagian atap plafonnya itu dibuat bercorak kayu. Di dalam ruangan ini disediakan juga bangku dan meja untuk menikmati kota Palembang dari atas menara Jembatan Ampera. Rencananya ruang pandang ini akan dijadikan tempat wisata, namun memang saat ini masih dikaji oleh pihak terkait. Muhammad Kadafi, Kausar Putra melaporkan dari Jembatan Ampera Palembang. Sebagian masyarakat percaya Palembang merupakan salah satu pusat kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7. Kepercayaan itu berdasarkan temuan prasasti kuno di kota yang memiliki ikon jembatan Ampera. Lalu jenis prasasti apa saja yang sudah ditemukan di Tanah Palembang? Berikut jejak prasasti Sriwijaya di kota Palembang. Kerajaan Sriwijaya disebut-sebut sebagai kerajaan besar yang pernah ada. Tidak hanya menguasai Nusantara, pada masa kejayaannya kerajaan maritim yang berdiri sejak abad ke-7 juga menjelajah ke Asia Tenggara dan Selat Malaka. Sayangnya hingga saat ini belum diketahui letak pusat kerajaan Sriwijaya. Namun para peneliti dunia menyebut kerajaan Sriwijaya yang didirikan oleh Dapunta Hyang Srijayansa ini berada di Palembang, Sumatera Selatan. Palembang dianggap menjadi salah satu pusat kerajaan Sriwijaya berdasarkan temuan beberapa prasasti. Semua prasasti yang ditemukan ditulis menggunakan aksara atau huruf Palawa dengan bahasa Melayu kuno. Nama kerajaan Sriwijaya semakin kuat ketika adanya prasasti Kedukan Bukit. Prasasti Kedukan Bukit ditemukan di Sungai Tatang pada 29 Oktober tahun 1920 oleh Battenberg. Prasasti pertama Sriwijaya adalah prasasti Kedukan Bukit yang berangka tahun 604 Saka. Nah, itu prasasti tentang perpindahan tadi, perjalanan suci. Sidayatra itu kan perjalanan suci dari Minanga ke Muka Upang itu muara Sungai Upang, dan sampailah ke Palembang. Nah, di Palembang ini diduga place-nya Sriwijaya, tempatnya Sriwijaya itu ada di Pusri dan di dekat antara Pusri dengan makam Ki Gedeeng Suro. Selain prasasti Kedukan Bukit, ada juga beberapa prasasti yang ditemukan di Palembang seperti prasasti Telaga Batu, prasasti Talang Tuo, serta prasasti Bukit Siguntang. Prasasti peninggalan Sriwijaya yang banyak ditemukan di Palembang berbentuk batu yang berisi ancaman, kutukan, serta perintah sang raja atau datu. Jenisnya paling banyak itu adalah prasasti batu, ya batu. Terus kalau dari terkait dengan isi, yang paling banyak prasasti Sriwijaya itu terkait dengan ancaman atau kutukan. Jadi barang siapa, nah itu kan kalau sudah ada kata-kata barang siapa, itu kan berarti kan ada ancaman atau kutukan dari sang datunya saat itu. Prasasti yang baru ditemukan dan itu merupakan prasasti kutukan pertama di Sriwijaya di sekitar 606 Saka, itu adalah prasasti Batu Raja.
sekarang tersimpan di Museum Sriwijaya. Nah, itu menjelaskan bahwa ada pemberontakan di Minanga. Temuan kemudi kapal sepanjang 8,2 meter di Sungai Buah pada tahun 1960 menjadi penguat bahwa Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim. Dalam perjalanannya, pusat atau ibu kota Kerajaan Sriwijaya tidak hanya diakui oleh Palembang, tetapi juga masyarakat Muaro Jambi. Sebab di Muaro Jambi terdapat banyak bangunan peninggalan Kerajaan Sriwijaya dan salah satunya adalah Candi Muaro Jambi yang terletak di Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi. Peninggalan itulah yang membuat masyarakat Jambi percaya jika pusat Kerajaan Sriwijaya ada di sana. Namun menurut data kesejarahan Indonesia, prasasti merupakan sumber utama kesejarahan. Di Palembang, dia banyak ditemukan prasasti. Nah itulah, kalau di Jambi bangunan dia banyak, prasastinya minim. Ya, di Palembang prasastinya banyak, bangunannya tidak ada. Seperti itu. Jadi dia punya keunggulan masing-masing. Sementara kalau dari data kesejarahan Indonesia itu, prasasti adalah sumber primer. Sumber primer dalam kesejarahan ya prasasti. Karena prasasti itu dia apa ya, istilahnya database lah, database saat dulu. Kita nggak tahu tuh, kita nggak tahu kalau itu sebuah kerajaan. Kalau nggak dari prasasti dia nggak akan bunyi. Ibu kotanya ya tetap Palembang, Muaro Jambi pada masanya, terus Kedah. Itu aja 3 itu. Nah kalau yang lain mau mengklaim dia juga Sriwijaya, oke, dia adalah bagian dari Sriwijaya. Terlepas dari hal tersebut, disinyalir masih banyak situs-situs atau prasasti Kerajaan Sriwijaya yang belum ditemukan. Hanya saja, lokasinya saat ini sulit dijangkau, lantaran sudah banyak dipenuhi permukiman penduduk. Muhammad Kadafi Kausar Putra melaporkan dari Palembang. Ya, laporan tersebut sekaligus mengakhiri berita Sumsel hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Rizka Dior berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.